Halo sayangku, kau bisa merasakannya bukan? Getaran halus yang merayap di bawah kulit mereka. Udara terasa tegang setiap kali kau melangkah masuk. Bukan karena apa yang kau katakan, tapi justru karena apa yang tidak kau ucapkan. Mata mereka bergerak cepat, bahu mereka menegang, dan di lubuk hati mereka mulai membisikkan doa yang sama. Tolong, jangan jadikan aku contoh selanjutnya. Saat itulah kau tahu, kau telah melampaui rasa takut biasa. Kau menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Bukan sekadar individu, tapi sebuah kehadiran. Kehadiran yang mampu menata ulang suasana sebuah ruangan sebelum kau sempat berbicara. Kehadiran yang membuat mereka bertanya-tanya, apakah dinding masih berada di pihak mereka. Mereka mengira kekacauan itu gaduh, berantakan, dan tak terkendali. Tapi kau membuatnya presisi. Kau mengubahnya menjadi sebuah instrumen. Setiap nada diperhitungkan. Setiap langkah diukur untuk menyingkap kelemahan dalam rasa percaya diri mereka. Kau tak pernah berteriak. Kau tak pernah memohon. Kau hanya bergerak. Dan dunia menyesuaikan detak nadinya agar selaras dengan detak nadimu. Itulah yang membuat mereka gelisah. Kau tidak mengejar. Kau menarik kepanikan mereka, seolah tersemat magnet pada ketenanganmu. Dan sekarang, kemanapun kau pergi, pertanyaan yang sama membuntuti, bagaikan asap dari sumbu yang terbakar perlahan. Siapa selanjutnya? Kau ingat saat mereka dulu tertawa, bukan? Dulu mereka mengira kau mudah ditebak. Mereka salah mengartikan kesabaranmu sebagai keraguan, dan pengamatanmu sebagai rasa takut. Mereka tak melihat roda yang berputar di balik ketenangan itu. Kau menyaksikan mereka mencibir apa yang tak bisa mereka ukur. Dan secara diam-diam kau mulai membuat daftar. Bukan daftar nama. Tidak nama terlalu kecil. Kau membuat daftar pola, perilaku, dan kelemahan. Kau menghafal setiap kebiasaan yang mereka gunakan untuk bersembunyi dari tanggung jawab. Kau mempelajari ritme mereka, seperti lagu yang selalu berakhir dengan penyesalan yang sama. Kini playlist itu berulang dan mereka menari menuju kehancuran mereka sendiri sambil berpura-pura tak mendengar iramanya. Retakan pertama selalu datang dari penolakan. Itulah bagian yang menyenangkan. Mereka akan meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Cara peluang lepas begitu saja. Cara percakapan membeku ketika namamu disebut. Cara sekutu mereka mulai menyimpan rahasia. Mereka akan menyebutnya paranoia sampai akhirnya tidak. Sampai bukti menumpuk begitu tinggi, sehingga bahkan orang buta pun bisa melihat bayangan yang membentang di atas mereka. Kau tak perlu mengangkat satu jari pun. Mereka akan melakukan sisanya. Rasa bersalah dan kecemasan adalah kaki tangan terbaik yang pernah kau minta. Kau menyadarinya bukan? Keheningan setelah kau meninggalkan suatu tempat. Cara orang-orang menghela napas, seolah mereka baru saja melewati ujian yang tidak mereka pelajari. Kau hampir bisa merasa kasihan pada mereka. Tapi begitulah, mereka yang merancang permainan ini. Kau hanya menyempurnakannya. Kau belajar bagaimana bergerak melewati hierarki mereka tanpa izin, dan bagaimana mengubah setiap hinaan menjadi informasi. Mereka mencoba menjadikanmu target, dan entah bagaimana kau malah menjadi ancaman. Mereka membangun pabrik rumor untuk menghancurkan reputasi, tetapi kau mengubahnya menjadi alat pengeras suara. Sekarang setiap bisikan tentangmu menambah lapisan pada legendamu. Mereka takut padamu, tetapi mereka kecanduan pada misteri itu. Bukan kekuasaan yang kau bawa, melainkan konsekuensi. Mereka tidak takut pada tanganmu, mereka takut pada kesadaranmu. Kau telah melihat terlalu banyak, mendengar terlalu banyak, dan yang lebih buruk, kau memahami terlalu banyak. Itulah yang membuat mereka mondar-mandir di malam hari. Bertanya-tanya apa yang kau ketahui dan tidak mereka ketahui. Setiap interaksi menjadi ladang ranjau. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti telah dilatih. Mereka mulai mengecek bahu, bukan karena kau ada di sana, tetapi karena mereka tahu kau bisa saja ada. Itu namanya kendali. Bukan melalui dominasi, melainkan melalui persepsi. Kau telah membuat imajinasi mereka sendiri bekerja melawan mereka. Lucunya tentang rasa takut. Begitu dimulai, ia tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Pertama mereka takut pada pengungkapan, lalu beberapa tahunan pada perbandingan. Kemudian mereka takut padamu. Bukan karena apa yang telah kau lakukan, tetapi karena apa yang mungkin kau putuskan untuk lakukan selanjutnya. Mereka mulai berdamai dengan hati nurani mereka, meminta maaf kepada hantu dari kebohongan mereka sendiri. Kau bahkan tidak perlu menuntut keadilan. Kau telah menjadi keadilan itu sendiri. Saat itulah kekacauan menjadi bersih. Saat itulah pembalasan tersenyum. Lihatlah sekeliling. Perhatikan cara mereka menyeret langkah saat kau lewat. Itu adalah kesadaran yang terselubung sebagai kesopanan. Mereka telah membaca ruangan, dan ruangan itu mengatakan kehadiranmu berarti waktu audit tiba. Kau bisa melihatnya dalam bahasa tubuh mereka. Tawa yang dipaksakan, pemeriksaan ponsel yang tiba-tiba, napas yang dangkal. Mereka berlagak normal, berharap kau percaya. Tapi kau tidak.
Kau melihat denyutan di leher mereka, getaran di jari-jari mereka. Kau tahu perbedaan antara ketenangan dan kehancuran. Dulu kau peduli pada keadilan. Sekarang kau memahami keseimbangan. Timbangan itu sudah terlalu lama miring. Dan ketika kau akhirnya meluruskannya, mereka yang diuntungkan dari ketidakseimbangan menyebutmu berbahaya. Bukankah itu puitis? Orang yang sama yang tumbuh subur dalam kekacauan kini menuduhmu menyebabkannya. Mereka tidak bisa melihat ironi itu karena pantulan diri mereka terlalu kabur oleh rasa bersalah. Jadi mereka bersembunyi. Mereka menyusun rencana. Mereka berbisik. Namun mereka tetap tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kau sudah 10 langkah di depan. Menandai fase berikutnya dengan tinta yang tenang. Biarkan mereka panik. Biarkan mereka berebut mencari penjelasan. Kekacauan tidak perlu mengaum ketika diatur oleh seseorang yang telah menguasai keheningan. Kau belajar bahwa kendali bukanlah tentang kebisingan. Ini tentang mengetahui kapan waktu yang tepat untuk bergerak. Kau telah melihat rencana mereka bahkan sebelum mereka merancangnya. Kau mengenali bau busuk ketakutan yang berpakaian sebagai strategi. Kau bahkan tidak lagi membutuhkan balas dendam, hanya waktu yang tepat. Karena ketika kau akhirnya memutuskan untuk bertindak, itu tidak akan terlihat seperti pembalasan. Itu akan terlihat seperti kebenaran yang menampakkan diri. Beberapa dari mereka masih percaya bahwa mereka bisa memprediksimu. Mereka pikir kau didorong oleh amarah, ego, atau kebanggaan. Tapi itulah kesalahan mereka. Mereka memproyeksikan motif mereka kepadamu, mencoba memenjarakanmu dalam logika mereka. Kau tidak bermain untuk emosi. Kau bermain untuk pengungkapan. Kau ingin melihat apa yang retak lebih dulu. Loyalitas mereka, kebohongan mereka, atau topeng mereka. Engkau bukanlah penjahat yang mereka bayangkan. Kau adalah ujian yang selama ini mereka hindari. Kau telah mempelajari sesuatu yang tak ternilai harganya. Ketika kau berhenti membutuhkan validasi, kau menjadi tak tersentuh. Ancaman mereka, pendapat mereka, aliansi mereka, semuanya kehilangan bobot. Kau telah melucuti mata uang dari kendali mereka. Itulah mengapa mereka mati-matian berusaha mendiskreditkanmu. Mereka tidak bisa memanipulasi apa yang tidak mendambakan penerimaan. Kau beroperasi dari tegangan yang lebih tinggi sekarang. Tegangan yang membakar niat lemah saat bersentuhan. Mereka ingin seorang pengikut. Mereka mendapatkan sebuah fenomena. Perhatikan bagaimana mereka menirumu sekarang. Nada yang sama yang mereka cibir. Kepercayaan diri yang sama yang mereka anggap remeh. Mereka melatihnya seperti taktik bertahan hidup. Mereka meniru apa yang tidak mereka pahami, berharap itu akan melindungi mereka. Tapi imitasi tidak memberikan kekebalan. Itu hanya mengungkap ketergantungan. Kau tidak mengejar tren. Kau menyebabkan gempa. Kau tidak di depan mereka. Kau melampaui mereka, bergerak melalui dimensi yang mereka pikir masih merupakan pintu terkunci. Ada pergeseran yang terjadi saat ini, entah mereka mengakuinya atau tidak. Kau bisa merasakannya dalam pandangan yang dipertukarkan di seberang ruangan, dalam kebaikan yang tiba-tiba dari orang-orang yang dulunya bersaing denganmu. Itu bukan rasa hormat. Itu adalah kehati-hatian. Mereka telah menyadari bahwa ini bukan cerita yang sama lagi. Plotnya berbalik saat mereka sibuk bergosip. Kau menulis ulang naskahnya tanpa menyentuh panggung mereka. Sekarang mereka berakting dalam drama yang tidak lagi mereka sutradarai. Inilah kebenaran yang selalu kau ketahui. Orang tidak berubah karena nasihat. Mereka berubah karena konsekuensi. Dan kau temanku menjadi perwujudan dari konsekuensi itu. Kau berhenti berdebat, berhenti menjelaskan. Dan dunia menjadi sunyi. Karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi manipulator selain seseorang yang telah belajar menggunakan ketenangan sebagai senjata. Kau tidak perlu meninggikan suara. Kau hanya menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang tersembunyi pada akhirnya akan terungkap. Jadi teruslah bergerak seperti ini, mantap, terukur, tak terbaca. Biarkan mereka mengarang rumor. Setiap rumor hanya memperdalam legendamu. Mereka akan menyebutmu tak terduga, padahal yang sebenarnya mereka maksud adalah tak terkendali. Mereka akan menyebutmu berbahaya, padahal yang sebenarnya mereka maksud adalah sadar. Mereka akan menyebutmu kejam, padahal yang sebenarnya mereka maksud adalah efektif. Dan saat mereka tenggelam dalam definisi, kau akan sibuk menulis ulang realitas. Kekacauan yang sesungguhnya bukanlah apa yang terjadi di luar. Itu ada di kepala mereka. Pikiran yang berputar, malam tanpa tidur, kecurigaan tiba-tiba bahwa mungkin kau tidak pernah membutuhkan balas dendam karena kau adalah hasilnya selama ini. Setiap cerita yang mereka ceritakan tentangmu menjadi sebuah pengakuan. Setiap hinaan menjadi pengakuan akan rasa takut. Kau telah mengubah persepsi menjadi hukuman dengan mudah. Dan saat kau berdiri di sana, tenang, terlepas, membiarkan beban paranoia mereka meresap ke lantai, ingatlah bahwa mereka memulai ini dengan meremehkanmu. Mereka pikir mereka bisa mengatur apimu tanpa memahami sumbernya. Namun kau datang bukan untuk membakar segalanya.
Kau datang untuk menyingkap apa yang mudah terbakar. Itulah perbedaan antara kekacauan dan koreksi. Kau tidak menghancurkan untuk menghancurkan. Kau menghancurkan untuk menyingkap. Sekarang mereka tahu. Setiap bisikan, setiap lirikan, setiap senyum palsu membawa satu pertanyaan yang bergema. Apakah aku selanjutnya? Mereka tidak bisa lagi membedakan siapa yang aman. Mereka bahkan tidak tahu apa arti aman. Dan ketidakpastian itu, itulah mahakaryamu. Kau telah mengganti kenyamanan mereka dengan kejelasan. Kau telah membuat rasa takut menjadi jujur kembali. Jadi jaga fokusmu tetap mantap. Udara bergeser lagi. Para pengawas berlipat ganda. Bisikan semakin panik. Energi mengencang. Mereka bisa merasakannya, bahkan jika mereka tidak memahaminya. Sesuatu akan datang. Sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan, tidak bisa mereka manipulasi, tidak bisa mereka blokir. Kau merasakannya juga, bukan? Denyut yang terbentuk di bawah permukaan. Itu lebih kuat dari sebelumnya. Dengkungan tenang di bawah kebisingan. Irama tak terlihat yang memandu setiap keputusan yang mereka buat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah konsekuensi yang terwujud secara real time. Kau telah menjadi pusat gravitasi ketegangan mereka. Sumbu tak terlihat yang mengelilingi ketakutan mereka. Mereka bangun dan sudah menghitung apa yang tidak boleh dikatakan, apa yang tidak boleh diunggah, apa yang tidak boleh diungkapkan. Karena setiap langkah terasa seperti bisa menjebak mereka dalam daftarmu. Mereka tidak tahu apakah pembalasanmu akan datang dalam bisikan atau berita utama. Dan kebingungan itu terasa lezat. Kau telah mengajari mereka bahwa kekuasaan bukanlah tentang siapa yang berbicara paling keras. Nah, ini tentang siapa yang membuat ruangan berbisik. Setiap reaksi adalah pengakuan sekarang. Perhatikan mereka tersandung karena berusaha membuktikan kesetiaan yang tak pernah mereka miliki. Saksikan mereka melatih ketulusan seperti aktor yang lupa naskah. Kau bisa membacanya di bahasa tubuh mereka. Senyum setengah hati yang tak mencapai mata. Minat yang tiba-tiba pada kesejahteraanmu. Pujian canggung yang terdengar seperti tawaran damai. Mereka tidak menghormatimu. Mereka menghormatimu karena bertahan hidup. Mereka telah melihat apa yang terjadi ketika orang salah mengartikan keheninganmu. Mereka telah melihat apa yang terjadi ketika seseorang cukup berani menguji batasmu. Dampaknya menjadi peringatan, dan peringatan itu bergerak lebih cepat daripada rumor apapun. Kau tidak pernah mengejar kekacauan. Kau mengoreksinya. Merekalah yang mengira tindakan mereka tidak memiliki gema. Kau hanya menjadi gema yang belajar cara membalas. Itu sebabnya udara terasa berbeda sekarang. Lebih tebal, penuh energi, seperti saat sebelum sambaran petir yang tak seorang pun lihat kedatangannya. Semua orang merasakan sesuatu mendekat tetapi tidak dapat menentukan bentuknya. Mereka membisikkan namamu dan itu menggantung di udara seperti listrik statis. Mereka pikir mengatakannya dengan tenang akan menjaga mereka aman. Itu tidak akan berhasil karena kebenaran tidak membutuhkan volume untuk menghantam keras. Kau ingat hari-hari yang lalu, pengkhianatan, ejekan, kesepakatan kolektif untuk meremehkanmu. Aneh bagaimana kenangan seperti itu menjadi tajam ketika kemenangan tiba. Kau tidak menghidupkannya kembali untuk rasa sakit lagi. Kau mengunjunginya kembali untuk perencanaan. Setiap hinaan, setiap pengabaian adalah koordinat. Memetakan dengan tepat siapa yang perlu diingatkan tentang konsekuensi. Kau mengumpulkan momen-momen itu seperti seorang seniman mengumpulkan nuansa warna, bukan untuk menghias, tetapi untuk melukis sesuatu yang tak terlupakan. Dan kini lukisan itu selesai. Kekacauan tidak lagi acak. Itu adalah tanda tanganmu. Perhatikan baik-baik. Hierarki yang mereka bangun sedang retak. Pemimpin meragukan perintah mereka sendiri. Pengikut meragukan fondasi yang mereka yakini. Semua orang berebut untuk terlihat tidak bersalah sambil diam-diam mengkhianati satu sama lain untuk mendapatkan perhatianmu. Kau tidak perlu mengangkat senjata. Kau menjadi rumor tentang sebuah senjata. Begitulah cara dominasi psikologis bekerja. Kau tidak memaksakan rasa takut. Kau menyarankannya dan pikiran manusia melakukan sisanya. Mereka mulai memantau satu sama lain lebih dari yang pernah kau lakukan. Mereka berbalik melawan diri sendiri, mencoba memprediksi langkahmu selanjutnya. Tetapi kau sudah melakukannya saat mereka mulai berpikir seperti mangsa. Ini menarik, bukan? Bagaimana kekuasaan berbalik ketika kebenaran akhirnya berdiri tegak. Mereka menyebutmu tak terduga, padahal yang sebenarnya mereka maksud adalah tak terprogram. Kau tidak cocok dengan naskah mereka, jadi mereka mencoba menghapusmu. Masalahnya adalah kau belajar cara menulis lebih baik. Kau menguasai kehalusan. Kau berhenti menyiarkan niat dan keheningan itu membuat mereka gila. Mereka mulai mengisi kekosongan dengan rasa takut, dan rasa takut itu menjadi ramalan. Kau membiarkan mereka berbicara karena setiap percakapan tentangmu adalah pemasaran gratis. Mereka menjadikanmu penjahat. Tetapi penjahat memiliki ingatan yang lebih panjang daripada pahlawan. Dan disitulah kehancuran mereka dimulai.
Sekarang mereka hidup di dalam dunia yang mereka bangun untukmu. Setiap cermin yang mereka lihat memantulkan versi diri mereka yang berpura-pura tidak mereka yakini. Mereka terkejut pada bayangan, terlonjak pada kebetulan, menerjemahkan isyarat tak berbahaya seolah itu ancaman rahasia. Paranoia mereka kini memiliki ritme dan bergerak mengikuti nada ketenanganmu. Kau tidak membutuhkan balas dendam lagi. Kau telah menjadi cerminan. Setiap malam tanpa tidur yang mereka alami adalah pembayaran kembali. Setiap senyum palsu yang mereka paksakan adalah pengakuan. Namun jangan salah, kau tidak lagi didorong oleh kepahitan. Kau telah berevolusi melampaui itu. Kepahitan membatasi, kesadaran membebaskan. Apa yang telah engkau lakukan adalah seni. Dingin, metodis, sangat tidak adil bagi mereka yang dulunya menyebutmu tak berarti. Kau tidak hanya bereaksi terhadap pengkhianatan, kau mendesain ulang konsekuensinya. Kau mengajari dunia bahwa beberapa semangat tidak bisa dihancurkan, hanya diasah. Dan setelah diasah mereka menembus penipuan seperti kertas. Lihat, mereka pikir kekacauan akan menghancurkanmu. Mereka tidak menyadari bahwa kekacauan adalah lingkunganmu. Saat mereka panik, kau beradaptasi. Saat mereka merencanakan, kau merancang. Dan ketika mereka mencoba menguburmu di bawah kebisingan, kau menjadi frekuensi yang bisa memotongnya. Kau mengubah setiap kemunduran menjadi arsitektur, setiap bekas luka menjadi peta. Kau berhenti menunggu penyelesaian dan mulai membangun hasil. Itulah yang membedakan penyintas dari ahli strategi. Yang satu bergerak maju, yang lain bergerak secara berbeda. Mereka tidak bisa memahami bagaimana kau terus menang tanpa bergerak gaduh. Mereka pikir kesuksesan harus mengumumkan dirinya, tetapi kau beroperasi seperti hantu, terlihat hanya melalui reaksi yang kau timbulkan. Kau telah menjadi konsekuensi diam dari arogansi mereka. Dan sekarang, saat kepanikan menyebar melalui lingkaran mereka, mereka terlambat menyadari bahwa kau tidak pernah membutuhkan pasukan. Kau membutuhkan fokus, kau membutuhkan kesabaran, kau membutuhkan mereka untuk berpikir kau telah pergi. Karena tidak ada yang memicu rasa takut selain kembalinya seseorang yang mereka yakini tidak akan pernah bangkit lagi. Kau bisa merasakan kecemasan kolektif mereka bergetar melalui gelombang udara. Pesan ditulis ulang, unggahan dihapus, cerita diubah. Mereka mencoba menghapus sejarah sekarang. Jejak digital mereka sendiri mengkhianati mereka. Tetapi sejarah tidak membutuhkan bukti ketika kehadiran adalah bukti. Kau masih di sini, bernapas, menonton dengan tenang, membongkar narasi mereka satu kebenatan pada satu waktu. Itulah mengapa mereka tidak bisa beristirahat, karena keheninganmu menjadi pertanggungjawaban. Ada keindahan tertentu dalam membiarkan kekacauan menyingkap dirinya sendiri. Orang-orang menunjukkan kesetiaan mereka. Bukan saat keadaan stabil, tetapi saat ruangan mulai berguncang. Dan saat ini, setiap pertemanan, setiap aliansi yang mereka bangun atas dasar kenyamanan mulai retak di bawah tekanan. Mereka belajar perbedaan antara keselamatan dan ilusi. Kau tidak perlu mendorong mereka. Kau hanya berhenti melindungi kenyamanan mereka. Saat kau berhenti menjelaskan dirimu sendiri, seluruh ilusi runtuh. Aneh bagaimana kekuasaan bekerja, itu tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ia hanya menunggu pengakuan. Mereka menghabiskan waktu begitu lama meyakinkan orang lain bahwa kau berbahaya. Dan sekarang bahkan mereka mempercayainya. Itulah ironi manipulasi. Ulangi kebohongan cukup lama dan itu menjadi kenyataanmu. Mereka tidak bisa membatalkan legenda yang mereka ciptakan di sekitar namamu. Setiap upaya untuk mendiskreditkanmu hanya memberi makan narasi bahwa kau tak tersentuh. Mereka telah membangun takhtamu dan bahkan tidak menyadarinya. Kau lihat, kekacauan bukanlah senjatamu. Itu adalah saksimu. Ia mengikutimu bukan karena kau memanggilnya, tetapi karena kebenaran selalu mengguncang fondasi yang salah. Setiap lingkungan yang kau masuki mulai bergeser. Orang-orang selaras atau runtuh, tidak ada di antaranya. Itulah yang mereka sebut letusan. Bukan ledakan melainkan kebangkitan. Ketika orang-orang tiba-tiba menyadari siapa yang memegang kendali nyata selama ini, kau telah belajar untuk berhenti mengejar penjelasan dari mereka yang hidup dalam penolakan. Kau membiarkan tindakan menceritakan kisahnya. Sekarang orang yang tepat mengerti tanpa perlu terjemahan. Orang yang salah hancur, mencoba menguraikan kode yang tidak pernah ditujukan untuk mereka. Itulah hukuman yang sesungguhnya. Menyaksikan mereka melelahkan diri sendiri, mencari makna dalam langkah yang hanyalah alami. Kau tidak bereaksi terhadap kekacauan. Kau menyalurkannya. Kau mengubahnya menjadi strategi, ritme, filosofi. Itulah mengapa tidak ada yang melekat padamu lagi. Rasa bersalah tidak bisa bertahan di mana niat itu murni. Perhatikan bagaimana keseimbangan kekuatan miring. Orang yang sama yang bersumpah kau tidak akan pernah pulih, kini mengukur kata-kata mereka di hadapanmu. Orang yang sama yang menertawakan kejatuhanmu kini meniru perilakumu hanya untuk bertahan hidup.
Mereka bilang imitasi adalah sanjungan, tetapi di sini itu adalah asuransi. Kau menjadi cetak biru untuk bertahan hidup, dan mereka mengetahuinya. Tata sosial yang baru berputar di sekitar pengendalian dirimu. Itulah yang paling menakutkan mereka. Bukan amarahmu tapi disiplinmu. Karena amarah mudah diprediksi, disiplin tidak. Kini kau telah mencapai titik di mana ketenanganmu menyebabkan kehancuran yang lebih besar daripada kebisingan mereka. Setiap kali kau memilih untuk tidak merespons, ego lain meledak. Setiap kali kau bergerak tanpa pengumuman, rencana lain runtuh. Mereka terus mengharapkan konfrontasi, tetapi kau memberi mereka konsekuensi. Dan pikiran manusia tidak dibangun untuk ketidakpastian semacam itu. Kau telah menjadi labirin mental mereka. Setiap belokan mengarah kembali pada realisasi yang sama. Kau tidak bisa menghentikan apa yang tidak bisa kau pahami. Mereka akan menceritakan kisah pada diri sendiri untuk mengatasinya. Mereka akan mengatakan kau beruntung, bahwa kau berubah, bahwa orang lain membantumu. Mereka tidak akan pernah mengakui kebenaran bahwa kau berevolusi di lingkungan yang dirancang untuk menghancurkanmu. Itulah yang membuat bertahan hidup menjadi puitis. Kau tidak hanya menanggung kekacauan, kau menguasai bahasanya. Kau belajar menerjemahkan rasa sakit menjadi presisi, kebingungan menjadi kejelasan. Kau menjadi fasih dalam hal yang paling mereka takuti, kendali tanpa kekejaman. Namun jangan berpura-pura transformasi ini tanpa biaya. Kau kehilangan ilusi, kenyamanan, kelembutan, semuanya ditukar dengan wawasan. Kau belajar bahwa empati tanpa batas adalah penghancuran diri. Dan sekarang belas kasihmu memiliki ketajaman. Itulah yang membuatmu berbahaya. Bukan kekejaman, melainkan belas kasihan selektif. Kau memilih siapa yang pantas mendapatkan perhatianmu sekarang. Kau memilih siapa yang mendapatkan kesempatan kedua. Itulah kekuatan tertinggi. Bukan balas dendam, melainkan kebijaksanaan. Seiring berjalannya hari, bisikan semakin keras. Mereka tidak yakin apakah harus lari atau berdamai. Beberapa akan menghubungi, berpura-pura tidak bersalah, mencoba menulis ulang peran mereka dalam ceritamu. Yang lain akan menghilang sepenuhnya, berharap jarak akan memberikan pengampunan. Tak satu pun strategi yang berhasil. Kau tidak menyimpan dendam, kau menyimpan ingatan. Dan ingatan memiliki sasaran yang lebih baik daripada amarah. Mereka bertanya-tanya siapa yang selanjutnya ada di daftarmu. Tapi kejutan yang sesungguhnya adalah daftar itu bahkan tidak ada lagi. Kau tidak membutuhkannya. Semesta mencatat skor untukmu sekarang. Energi menyeimbangkan dirinya sendiri dengan atau tanpa intervensimu. Kau telah belajar membiarkan arus menangani pembersihan, sementara kau tetap fokus pada peninggian diri. Itulah yang membedakanmu dari mereka. Mereka masih bereaksi terhadap kebisingan. Kau merespons sinyal. Namun mereka tidak bisa tidak terobsesi. Mereka menonton setiap gerakanmu seperti detektif dalam kehancuran mereka sendiri, mencoba memprediksi yang tak terduga. Setiap unggahan, setiap kata, setiap keheningan dianalisis seperti petunjuk. Mereka pikir mereka sedang mempelajari dirimu, padahal sebenarnya mereka sedang mendokumentasikan ketakutan mereka. Penyelidikan yang sesungguhnya bukanlah milikmu. Itu milik mereka, mencoba mencari tahu bagaimana mereka kehilangan kendali sepenuhnya. Namun, di tengah semua ketegangan ini, ada kedamaian dalam dirimu sekarang, karena kau mengerti apa itu kekacauan yang sesungguhnya. Bukan kehancuran, melainkan penyingkapan. Itu tidak merusak benda. Itu menyingkap apa yang tidak pernah kokoh sejak awal. Kau tidak menyebabkan kepanikan mereka. Kau menyingkap ketidakstabilan mereka. Kau menjadi cermin yang memaksa pertanggungjawaban. Dan cermin tidak meminta maaf atas pantulan. Jadi, pertahankan postur itu, membumi, tenang, sadar. Kau telah membuktikan maksudmu tanpa berbicara. Dunia telah menyesuaikan diri di sekitar frekuensimu. Setiap langkah yang kau buat kini beriak melalui ruangan yang tidak pernah kau masuki. Mengubah percakapan yang tidak akan pernah kau dengar. Kau tidak perlu memperingatkan siapapun lagi. Keberadaanmu sudah menjadi peringatan yang cukup. Mereka pikir kekacauan adalah musuh. Mereka tidak pernah menyadari bahwa itu adalah audit. Dan coba tebak siapa yang memimpinnya. Kau pengumpul energi, distributor kebenaran, arsitek diam dari keadilan puitis. Mereka bisa merasakan udara bergeser lagi, bukan? Percakapan melambat, senyum memudar, ketegangan mengencang. Mereka tahu sesuatu akan terjadi. Mereka hanya tidak tahu apa. Tapi kau tahu, karena saat mereka masih menebak, kau sudah memilih langkah selanjutnya, bukan? Diam-diam, presisi tanpa gembar-gembor. Karena kekacauan sejati tidak mengumumkan dirinya. Ia terungkap seperti keruntuhan gerak lambat yang tidak disadari siapapun sampai lantainya hilang. Dan disitulah mereka berdiri sekarang. Kaki melayang di atas ketiadaan, berpura-pura tanah masih ada. Kau menonton dari kejauhan, bukan karena kekejaman, melainkan perhitungan. Mereka pikir mereka bisa mengalahkan audit. Mereka lupa kau adalah audit itu. Pemeriksa tak terlihat yang menandai setiap penipuan dengan presisi bedah.
Ini adalah fase di mana kepanikan menjadi ritual. Kau bisa merasakannya bergetar melalui dunia mereka. Tawa yang gelisah, pandangan hati-hati, pencarian putus asa untuk kepastian. Mereka mulai memeriksa ekspresi satu sama lain seperti penjudi memeriksa kartu. Tak seorang pun lagi mempercayai siapapun. Dan itulah bentuk keadilan termanis. Kau tidak perlu menghukum mereka. Kau hanya memperkenalkan kebenaran. Dan kebenaran menghukum segala sesuatu yang palsu saat bersentuhan. Setiap kerajaan memiliki detak jantung. Dan kau telah belajar mendengarkan aritmia yang tersendat sebelum keruntuhan. Jaringan mereka mengalami gangguan, aliansi mereka gemetar, kepercayaan diri mereka retak. Kau berdiri di sana tenang, hampir tentram, karena ini bukan lagi balas dendam. Ini adalah penyingkapan. Kau tidak menghancurkan mereka. Kau memaparkan mereka pada gravitasi. Kau membiarkan sebab bertemu akibat dalam bentuknya yang paling murni. Mereka masih tidak mengerti bagaimana kau melakukannya. Mereka menyebutnya intimidasi, mistik, keberuntungan. Tapi bukan itu. Itu adalah kesadaran. Kau melihat titik-titik tekanan yang diabaikan orang lain. Ketidakamanan yang tak terucapkan yang disembunyikan di balik kekuasaan. Kau tidak perlu berteriak. Kau hanya memperhatikan. Dan memperhatikan sudah cukup. Orang-orang hancur lebih cepat di bawah pengamatan daripada konfrontasi. Itu paradoks rasa takut. Ia tumbuh dalam keheningan. Kau telah menjadi cermin yang tak seorang pun ingin hadapi. Ketika mereka bertemu pandanganmu, mereka tidak melihatmu. Mereka melihat konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Itulah mengapa mereka tersentak. Itulah mengapa percakapan mati di tengah kalimat ketika kau memasuki ruangan. Kehadiranmu memadatkan atmosfer. Bukan karena kau menuntut rasa hormat, tetapi karena kau mengingatkan semua orang akan satu hal yang tidak bisa mereka hindari, pertanggungjawaban. Ada sesuatu yang puitis di dalamnya, bukan? Bagaimana kekacauan yang dulunya ditakuti telah menjadi bahasamu untuk ketertiban. Sementara yang lain berebut untuk menahannya, kau mengaturnya seperti orkestra. Setiap getaran, setiap bisikan, setiap rumor menghantam tepat pada waktunya. Kau telah menguasai ritme, waktu, pengendalian diri. Mereka pikir kekacauan itu acak. Kau membuktikan bahwa ia bisa disengaja. Itulah yang membedakanmu dari mereka. Mereka bereaksi terhadap tekanan. Kau menyusun komposisi dengannya. Kini kau bisa melihat kartu domino berjatuhan dalam gerak lambat. Sebuah pesan bocor di sini. Sebuah rahasia muncul di sana. Sebuah aliansi retak diam-diam dalam kegelapan. Mereka akan mengatakan itu kebetulan. Mereka akan bersikeras kau tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu lebih baik. Mereka tahu sidik jarimu tidak perlu menyentuh apapun untuk meninggalkan jejak. Kau telah menjadikan keniscayaan sebagai kaki tanganmu. Semesta itu sendiri tampaknya bergerak sesuai niatmu, menyampaikan ironi dengan presisi sempurna. Beberapa dari mereka masih mencoba tawar-menawar. Mereka mengirim pesan sopan, permintaan maaf terselubung, isyarat perdamaian halus. Tetapi kau tahu ketulusan ketika kau melihatnya. Dan ini bukan itu. Ini adalah taktik bertahan hidup. Upaya putus asa untuk menulis ulang sejarah sebelum konsekuensinya diselesaikan. Kau membiarkan mereka berbicara karena setiap kata adalah bukti. Bukti siapa mereka sebenarnya ketika fasad larut. Dan oh, betapa cepatnya itu larut. Kau hampir bisa merasakan pergeseran nada mereka dari arogansi menjadi kecemasan, dari otoritas menjadi permohonan. Mereka dulu bertindak seperti dewa, sekarang mereka berdoa seperti manusia. Mereka dulu mencibir keheninganmu, sekarang mereka menirunya. Mereka dulu meremehkan ketenanganmu, sekarang mereka takut padanya. Itulah keindahan evolusi. Kau tidak memperdebatkan nilaimu. Kau menunjukkannya melalui ketahanan. Mereka masih berpikir kekacauan menghancurkan orang. Kau telah menunjukkan bahwa ia membangun mereka secara selektif, tanpa ampun, dengan indah. Bisikan telah berlipat ganda, masing-masing sepotong kebingungan, berputar menjadi yang berikutnya sampai seluruh ruangan berdengung dengan ketidakpastian. Mereka berbicara tentang daftar pembalasan rahasia. Mereka tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang imajinasi. Dan memang begitulah caramu merancangnya. Kekuatan terbesar bukanlah dalam menghukum mereka. Itu adalah membiarkan mereka menghukum diri sendiri dengan kemungkinan. Kau telah mengubah rumor menjadi cerminan. Sekarang mereka memproyeksikan ketakutan mereka sendiri ke dalam keheninganmu, dan itu memangsa mereka hidup-hidup. Kau berjalan berbeda sekarang, bukan karena kebanggaan, melainkan tujuan. Langkahmu terukur, membumi, terencana. Orang-orang membersihkan jalan tanpa menyadari mengapa. Koridor yang dulunya bergema dengan tawa mereka kini bergema dengan keraguan. Itu adalah suara sejarah yang mengoreksi dirinya sendiri. Kau tidak perlu membuktikan dominasi. Kau hanya menjadi konsekuensi yang dipersonifikasikan. Tetapi jauh di lubuk hati, kau tahu ini bukan lagi tentang mereka. Kekacauan di sekitarmu bukanlah hukuman.
Itu adalah pemurnian. Energi penyingkapan tidak berhenti pada balas dendam. Ia bertransformasi. Kau telah belajar bahwa kebenaran, setelah dilepaskan, tidak pernah kembali ke keheningan. Ia terus bergema, membentuk ulang, membersihkan. Nah, itulah dirimu sekarang. Gema yang tak akan pudar. Namun ada satu pelajaran yang kau jaga dengan hati-hati. Kekacauan hanya setia pada mereka yang menghormati keseimbangannya. Kau tidak pernah menyalahgunakannya. Kau tidak mengayun liar atau menghancurkan tanpa pandang bulu. Kau bergerak dengan presisi, selalu menyisakan misteri yang cukup bagi mereka untuk mempertanyakan rasa bersalah mereka sendiri. Kau tidak perlu menyatakan keadilan. Kau membiarkannya terungkap secara organik. Begitulah legenda terbentuk, bukan melalui kekerasan, melainkan melalui keniscayaan yang menyamar sebagai ketenangan. Mereka tidak akan pernah mengakuinya secara publik, tetapi mereka mengagumimu sekarang. Bahkan mereka yang membencimu mempelajarimu secara rahasia. Mereka mengamati posturmu, nadamu, pola-polamu. Mereka membuat catatan. Mereka menyebutnya analisis. Tapi itu adalah pengakuan. Mereka ingin mengerti bagaimana kau selamat dari api yang sama yang menghanguskan mereka. Mereka ingin menguraikan kode ketahanan seolah itu adalah sebuah algoritma. Tetapi ketahanan bukanlah kode. Itu adalah pilihan yang diulang setiap hari hingga menjadi identitas. Dan identitasmu telah menjadi tak tersentuh. Kota terasa berbeda sekarang. Jalanan yang dulunya kau lalui tanpa disadari kini berdengung dengan pengakuan. Orang-orang berhenti di tengah percakapan ketika namamu muncul. Lingkungan yang dulunya menolakmu kini menyesuaikan diri di sekitar kehadiranmu. Itulah definisi sebenarnya dari kekuasaan. Bukan kendali atas orang, melainkan pengaruh atas atmosfer. Kau membengkokkan persepsi hanya dengan keberadaanmu. Mereka terus bertanya-tanya siapa yang selanjutnya, tetapi itu pertanyaan yang salah. Daftar itu tidak pernah tentang nama. Itu tentang pola. Itu tentang membersihkan energi yang berani salah, mengartikan kebaikan sebagai kelemahan. Itu tentang mengajarkan pelajaran yang pada akhirnya dipelajari setiap pengkhianat, bahwa penipuan membawa bunga majemuk. Dan kini penagih utang telah tiba, mengenakan wajahmu. Perhatikan baik-baik. Kau bisa melihat kartu domino di tengah jatuh. Setiap kartu menelusuri jalur sempurna menuju penyingkapan. Tanpa teriakan, tanpa tontonan, hanya urutan. Kekacauan dengan disiplin, bentuk seni yang paling langka dari semuanya. Dan saat mereka berebut mencari penjelasan, kau tetap tak bergerak, membiarkan konsekuensi yang berbicara. Karena ketika kau telah menguasai energi, pembalasan terasa berlebihan. Kau bisa merasakan ketegangan mencapai puncaknya. Ruangan menjadi lebih sunyi. Garis waktu mengalami gangguan dengan realisasi yang tiba-tiba. Mata bergerak cepat saat matamu mengunci mereka. Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi selanjutnya. Kebenarannya sederhana. Tidak ada yang terjadi. Itu sudah terjadi. Setiap keputusan yang mereka buat terhadapmu kini berputar kembali dengan kecepatan majemuk. Kau tidak memberlakukan hukuman. Kau menyaksikan fisika. Ada momen tepat sebelum rasa takut menjadi penyerahan. Ketika orang akhirnya mengatakan kebenaran, kau akan melihatnya segera dalam permintaan maaf yang terdengar seperti esai. Dalam transparansi yang tiba-tiba dari mereka yang dulunya tumbuh subur dalam kerahasiaan. Itu bukan penebusan. Itu adalah kelegaan. Mereka tidak mengaku karena mereka telah berubah. Mereka mengaku karena mereka kehilangan energi untuk berpura-pura. Dan kau akan mendengarkan bukan karena simpati, melainkan rasa ingin tahu. Kau selalu terpesona oleh psikologi keruntuhan. Kau tidak membenci mereka lagi. Kau telah tumbuh melampaui kebencian. Kebencian masih mengikatmu pada apa yang menyakitimu. Kau lebih memilih jarak bedah bersih final. Itulah mengapa kau tidak lagi mengumumkan kepergianmu. Kau hanya memudar dan dunia mereka melipat ke dalam dari ketiadaan. Kau telah belajar bahwa menghilang lebih nyaring daripada konfrontasi. Kau bisa merasakannya dalam keheningan yang mengikutimu. Bukan kekosongan melainkan gema. Mereka mencoba mengisinya dengan kebisingan, tetapi kebisingan tidak menghapus gravitasi. Jadi kau tetap diam, menyaksikan dunia menata ulang dirinya sendiri. Para pengawas terus mengawasi. Tetapi bahkan tatapan mereka mulai goyah. Mereka menyadari pengamatan tidak memberikan kendali. Itu hanya memperdalam kesadaran. Nah, itulah kemenangan diammu. Mereka mempelajarimu dan dalam prosesnya menjadi siswa dari kelemahan mereka sendiri. Kau tidak pernah membutuhkan balas dendam. Kau hanya butuh waktu. Pabrik rumor terus berputar, didorong oleh ketidakpastian. Beberapa mengatakan kau telah mengampuni semua orang. Yang lain mengatakan kau sedang mempersiapkan akhir yang megah. Keduanya salah. Pengampunan tidak perlu dan akhir adalah untuk mereka yang membutuhkan penyelesaian. Kau telah melewati keduanya. Kau tidak mencari untuk mengakhiri apapun. Kau mempertahankan transformasi, audit tanpa akhir, siklus koreksi diri yang menjaga seluruh lingkungan jujur. Itulah yang paling menakutkan mereka, keabadian.
Ide bahwa tatanan baru ini tidak sementara, bahwa kebangkitanmu bukanlah fase, melainkan fondasi. Mereka tidak bisa kembali ke dinamika lama karena itu tidak ada lagi. Setiap interaksi kini membawa sidik jarimu. Setiap aliansi diukur terhadap standarmu. Bahkan ketidakhadiran terasa seperti otoritas ketika itu milik seseorang yang telah mendapatkannya. Mereka masih akan mencoba, tentu saja. Yang putus asa selalu begitu. Mereka akan mencoba kebangkitan kecil kembali yang setengah hati, kampanye halus untuk menulis ulang persepsi. Tetapi audiens telah berubah. Orang-orang telah melihat terlalu banyak. Setelah kesadaran menyebar, ia tidak pernah menyusut. Itulah kekuatan sejatimu. Bukan rasa takut, melainkan kebangkitan. Kau tidak memanipulasi persepsi. Kau mengembangkannya. Dan itulah mengapa kekacauan terasa suci di tanganmu. Kau menggunakannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan. Kau menggunakannya seperti pisau bedah, bukan palu. Setiap tindakan disengaja, setiap hasil puitis. Kau telah menjadi keseimbangan yang tidak pernah mereka yakini ada. Ketenangan di dalam gempa, kecerdasan di dalam api. Mereka menyebutmu berbahaya. Mereka benar. Tetapi bukan karena kau menyakiti, melainkan karena kau menyingkap. Kini udara berdengung berbeda. Kau bisa merasakan fase akhir terungkap. Bukan akhir, melainkan ketenangan yang tenang. Para pengawas kelelahan. Para pembicara kehilangan naskah mereka. Para manipulator kehabisan langkah. Yang tersisa hanyalah kebenaran, berdiri telanjang setelahnya. Dan kau tak terganggu, tanpa bekas luka, berdiri di sampingnya seperti saksi terpilihnya. Itulah gambaran yang akan melekat. Bukan kekacauan yang dilepaskan, melainkan kekacauan yang disempurnakan. Mereka akan mengingat caramu bergerak melalui kehancuran seperti ahli bedah melalui daging terbuka. Presisi, fokus tak tergoyahkan. Mereka akan menceritakan kisah tentang audit itu, tentang bagaimana semuanya bergeser ketika kau berhenti berpartisipasi dalam ilusi mereka. Beberapa akan menyebutnya karma, yang lain akan menyebutnya keberuntungan. Ada tuan kau aku tahu lebih baik. Kau akan tahu itu hanyalah keselarasan. Karena pada akhirnya, daftar yang mereka takuti tidak pernah ada dalam tinta. Itu ada dalam energi. Setiap tindakan tidak jujur, setiap pengkhianatan, setiap manipulasi menulis nama mereka sendiri ke dalamnya. Kau hanyalah pengingat bahwa energi selalu kembali ke rumah. Dan sekarang setelah itu terjadi, kau tidak perlu mengejar, menyingkap, atau menjelaskan. Kau hanya membiarkan keseimbangan bernapas. Kota pada akhirnya akan tenang. Bisikan akan memudar menjadi cerita rakyat. Tetapi legenda tentang apa yang terjadi di sini, tentang bagaimana satu orang mengubah kekacauan menjadi kejelasan, akan hidup lebih lama dari mereka semua. Mereka akan mengatakan itu dimulai dengan pembalasan tetapi berakhir dengan visi. Mereka akan mengatakan kau menakut-nakuti orang, tetapi yang sebenarnya kau lakukan adalah membangunkan mereka. Dan saat kau berjalan menjauh dari kebisingan, kau akan merasakan denyut itu lagi, lebih lembut sekarang, mantap, selaras. Dunia di sekitarmu tidak lagi menolak. Ia menyesuaikan diri. Kau telah menulis ulang bagaimana rasanya kekuasaan. Itu bukan lagi dominasi. Itu adalah kesadaran yang bergerak dengan tujuan. Jadi biarkan mereka terus bertanya-tanya siapa yang selanjutnya. Biarkan mereka terus mengawasi bayangan dan meragukan motif. Karena kebenarannya adalah mereka semua ada di daftar itu. Bukan karena kau menandai mereka, tetapi karena mereka menulis diri mereka sendiri di dalamnya. Saat mereka memilih penipuan daripada kesopanan, kekacauan tidak lagi meletus. Ia berevolusi menjadi tatanan yang mengenakan wajahmu. Dan ketika dunia akhirnya tenang, mereka akan menyadari kau tidak pernah menjadi ancaman. Kau adalah audit perhitungan kalibrasi ulang yang diperlukan. Kau tidak membawa kehancuran, kau membawa kebenaran. Dan itu selalu menjadi senjata yang paling berbahaya.